Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran. Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu, kerajaannya itu hanya Allah. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah enggak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi enggak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja enggak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana. Yang berhak menentukan khitab ya yang punya, titik itu saja. Yang berhak menentukan khitab ya yang, nah tentu yang punya alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada bendera HTI. Ayo, sopo ngaku. Pimpinannya HTI yang lagi Rembang sopo. Rusak bicaranya. Ya gak mungkin lah. Organisasi gak ada pimpinannya itu ya apa. Banser geruduk madrasah di Rembang karena dituding sarang HTI sebarkan khilafah. Ustadz setempat sampai dibentak-bentak. Menuduh seperti itu. Kepala desa dan semua orang juga sudah tahu orang sini. Laporkan ke polisi, laporkan ke Ramil, ke yang berwajib. Nama Zainullah, alamat ini, salahnya ini, sampaikan tunjukkan buktinya, sidang di pengadilan, oke, silakan. Iya, silahkan. Saya pastikan akan saya laporkan. Silahkan. Yang kedua, rangkaian mempersekusi terhadap dakwah Islam, HTI dan ulama. Ingat bahwa memusuhi HTI sama dengan memusuhi Islam. Pedulinya saya dengan Anda. Kalau tidak, ntar lagi umat Islam yang lainnya bangun, akan Anda dikejar-kejar nanti. Ya, di Jawa Timur Anda mungkin kuat, tapi di lainnya Anda tidak kuat. Kita harus tahu apa motivasinya. Panggil kepala ketuanya, ketua Banser, ketua Ansor, apa motivasinya? Bina anak buah kamu, jangan sampai melakukan gini lagi ya? Pakai otak. Jadi jangan melakukan hal kebodohan yang demikian. Akhirnya Anda berbenturan sesama muslim, dan ini sangat merugikan sama umat Islam. Tapi umat Islam, coba Anda jangan terlalu terbawa dengan emosi. Banser geruduk madrasah di Rembang karena dituding sarang HTI sebarkan khilafah. Ustadz setempat sampai dibentak-bentak. Lembaga Pendidikan Madrasah Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang digeruduk ratusan anggota Banser Kamis 20 Agustus 2020. Mereka mendatangi Lembaga Pendidikan TK, MI, dan MTS itu lantaran disinyalir menjadi sarang HTI dan penyebaran khilafah. Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 10. Dalam video yang viral di sosial media, tampak ketua Ansor yang mendatangi tersebut membentak-bentak ustadz yang dituding menyebarkan ajaran khilafah. Ustadz Zainullah yang dituding-tuding tampak tenang menghadapi ketua Ansor yang juga anggota DPR atau DPRD tersebut. Di mana hal itu telah diposting oleh politikus badut di laman akun Twitternya dengan caption, "Salut dengan sikap tenangnya Pak Zainullah itu membuat dia bisa berpikir jernih dan tidak kebawa emosi, beda sama anggota DPR yang emosi. Kalau kasus ini diterusin bisa kalah telak kalau nggak bisa buktikan karena hanya berdasar asumsi. Itu ormas bansernya Ansor yang suka persekusi ulama itu ya." Di mana postingan tersebut mendapatkan tanggapan dari Abu Faisal, "Manusia laknat gak punya adab sama kiai sepuh." Sementara akun dari @yudiarif12, "Sedih dan memalukan. Alhamdulillah Pak Kiai sabar. Semoga Pak Zainullah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala." Di mana postingan itu juga disertai dengan video kejadian tersebut. Dilarang niku be. Saya ideologinya berarti. Podo ambek hati apa sama.
Apa tujuannya sama? Ternyata menolak khilafah yang merupakan ajaran Islam kan. Ini menanggapi niki lho kula. Hah? Lah iya. Berarti gini sampean sandi. Nggih boten suwe. Ya wis, Habib Lutfi gak arep duwe. Saya tidak. Iki kan jemput HTI masalahnya. Ya terserah. Mayoritas kecamatan Rembang itu orang NU setuju. HTI, dijengkotnya teroris. Aku takut bisa main. Aku takut. Pihak berwajib yang geledah. Bendera ISIS sih bendera ana bundur yang minggat. Tulisannya padha enggak? Enggak padha. Oh iki gak ono harokat zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak iso nulis. Oh, kode bendera HTI. Amankan. Enggak karena Yang berwajib, kan berwajib. Mana ada HTI itu kan? Sampean pendolanya ada. Terus apa? Berpihak. Lah ya terus sampean kok sing ngaku HTI lah penyebarno ideologi HTI. Apa alasannya? Kepingin ganti negara iki ta? Bar ideologi khilafah iya apa enggak? Buktinya mana sampean nuduh seperti itu? Kepala desa dan semua orang juga sudah tahu orang sini. Laporkan ke polisi, laporkan ke Ramil, ke yang berwajib. Nama Zainullah, alamat ini, salahnya ini, sampaikan tunjukkan buktinya, sidang di pengadilan, oke, silahkan. Iya, silahkan. Saya pastikan akan saya laporkan. Silahkan. Yang kedua, Ya. ingin saya silahkan. sampaikan. Mm-mm. Ini Sampean laporkan ke polisi, ke pihak berwajib, siapa namanya. oke. Saya Ya. juga minta sampean mulai sekarang karena ini negara hukum. Iya. Loh, nah ini kalau saya lapor sang saya. Surat pernyataan Surat pernyataan apa? tidak menyebarkan ideologi khilafah. Karena hasil cuci otak sampean, kiai kami dihina-hina, organisasi kami dihina-hina, dan itu kami tidak terima. Kalau tidak terima, kita di pengadilan. Begitu saja. Sampean ngerti undang-undang nggak? Iya. Perpu nomor 2 RU 2017. Negara Anda Bapak Bos, laporkan saya. Siapa yang sampean anggap Bendera HTI dan beberapa majalah-majalah. Kemudian kita datang ke sini, kita lebih ngeri lagi. Ternyata di sini ada penghinaan terhadap presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang kemudian gambarnya dicoret-coret, ya. Dan itu sudah lama. Yang kedua, bahwa lembaga ini tidak mengganti foto wakil presiden yang lama, Pak Yusuf Kala. Bahkan tadi saya juga tahu sendiri di depan, saya juga mendengar sendiri dan melihat bahwa kepala sekolah ini tidak hafal siapa nama wakil presiden kita hari ini. Mereka bahkan dia menyebutkan Muhammad Amin Rais. Oleh karena itu, yang ketiga selanjutnya bahwa di lembaga ini tidak ada bendera merah putih sama sekali. Yang malah kita temukan adalah lembaran-lembaran tentang ideologi khilafah. Mereka mendatangi lembaga pendidikan TK, MI, dan MTS itu lantaran disinyalir menjadi sarang HTI dan penyebaran khilafah. Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 10. Dalam video yang viral di sosial media, tampak ketua Ansor yang mendatangi tersebut membentak-bentak ustadz yang dituding menyebarkan ajaran khilafah. Ustadz Zainullah yang dituding-tuding tampak tenang menghadapi ketua Ansor yang juga anggota DPR atau DPRD tersebut. Di mana hal itu telah diposting oleh politikus badut di laman akun Twitternya dengan caption, "Salut dengan sikap tenangnya Pak Zainullah itu membuat dia bisa berpikir jernih dan tidak kebawa emosi, beda sama anggota DPR yang emosi. Kalau kasus ini diterusin bisa kalah telak kalau nggak bisa buktikan karena hanya berdasar asumsi. Itu ormas bansernya Ansor yang suka persekusi ulama itu ya." Di mana postingan tersebut mendapatkan tanggapan dari Abu Faisal, "Manusia laknat gak punya adab sama kiai sepuh." Sementara akun dari @yudiarif12
Sedih dan memalukan. Alhamdulillah Pak Kiai sabar. Semoga Pak Zainullah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana postingan itu juga disertai dengan video kejadian tersebut.